kabarin saya teman-teman. Kabarin saya setiap teman-teman ketemu pattern seperti ini. Mau dia bullish flag atau bearish flag gitu. Jadi kalau cycle utamanya dia ada 3, yaitu first pole, yang kedua flag, yang ketiga second pole. Nah, jadi second pole yang saya maksud di sini first pole di sini adalah gelombang impulsif. Nah, flag di sini adalah gelombang korektif. Entah seperti apa bentuknya, pokoknya ketika ada gelombang korektif kita hitung sebagai flag, teman-teman. Nah, biasanya setelah ada first pole terus disusul korektif alias flag, akan ada second pole yang panjangnya kurang lebih sama dengan first pole. Jika first pole 200 pip dari swing low ke highest point sampai ke poin tertinggi, maka gelombang kedua di second pole juga akan 200 pip, kurang lebih panjangnya sama gitu, seperti itu. Nah, untuk syarat-syarat dasarnya, basicnya, kita akan melukis dulu atau menandai dulu market struktur, teman-teman. Misalkan di sini kita punya, di sini misalkan contoh trend gold sedang bullish ya teman-teman, sedang naik-naiknya di sini. Di sini kita punya high, di sini kita punya low, di sini kita punya higher high, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kita akan menandai ini sebagai swing high, teman-teman. Di sini swing high seperti itu. Kita isi dulu latar, batas kita kurangi, garis tengah kita hapus. Nah, kurang lebih ini sebagai area RBS, teman-teman. Tapi biasanya kita kan akan menunggu di sini. Kita akan menunggu di sini kan untuk buy. Nah, tapi biasanya yang namanya flag pattern ini adalah fenomena di mana market itu sangat-sangat impulsif, teman-teman. Sangat-sangat kencang gitu sampai dia tidak sempat untuk kembali ke area RBS, apalagi sampai ke area ekstrim di sini. Boro-boro kan. Karena dia sangat impulsif gitu. Jadi dia berlaku pada tren yang sangat kuat, sangat impulsif gitu. Kalau tren normal kan kita akan buy di area RBS, tapi kalau tren lemah kita akan buy di area origin kan, seperti itu. Nah, ada satu lagi fenomena di mana harga itu tidak mencapai kedua area ini. Jadi kalau area RBS ini kita anggap sebagai area mid range, teman-teman. Anggaplah kita area mid range atau area Fibonacci 50 lah gitu, atau area equilibrium gitu dari swing low ke swing high. Nah, jadi syarat terbentuknya flag pattern ini kita akan tarik Fibo dulu. Kita tandain dulu teman-teman dari swing low ke swing high, terus swing high-nya di break gitu, seperti itu. Nah, kalau dia bermain-main di atas paras mid range gitu, misalkan ini ke paras mid range, teman-teman, atau paras Fibonacci level 50 di sini. Di sini kita tandain sebagai mid range atau area golden ratio lah, kita tandain sebagai mid range. Mid range dalam kurung Fibonacci 50%. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi atau Fibonacci 0,5 atau area equilibrium atau apapun lah itu. Kita akan mencari flag pattern ini di area-area ini. Kita syaratnya ini dulu. Seperti itu. Kanan, nah seperti itu. Nah, jadi dia itu siapa tuh namanya, si flag pattern ini syaratnya dia harus bermain-main di atas mid range. Jadi dia nggak boleh ke apa tuh terlalu melewati. Kalau sampai ke sini nggak apa-apa lah gitu kalau cuma shadow gitu, tapi kalau dia udah nge-break ke mid range dia agak bahaya gitu, agak rawan dia. Tapi kalau flag pattern ini misalkan dia
pullbacknya cuma sampai sini. Dia di sini bikin korektif. Nah, kan seperti ini. Nah, dia biasanya akan sampai sini doang gitu, atau paling parah di sampai ke sini, tapi dia tidak menembus area paras midrange seperti itu, teman-teman. Nah, jadi untuk syarat pertamanya seperti itu, teman-teman. Jadi ada market struktur dulu, terus kita cari area koreksi di atas midrange itu atau Fibo level 50 atau area equilibrium seperti itu. Nah, kita akan bermain-main di Fibo di atas Fibo 05, di Fibo 0,3, Fibo 0,2 seperti itu, teman-teman. Jadi kita akan menunggu setup flag ini terbentuk di sini. Nah, seperti itu. Untuk bentuk dasarnya seperti ini, teman-teman. Tapi kadang-kadang dia bentuknya bermacam-macam, teman-teman. Kalau yang umum seperti ini gitu. Dia akan seperti push pull terus flag gitu kan. Ini flag pattern yang normal lah istilahnya kayak gitu. Nah, untuk siklusnya sebenarnya sederhana, teman-teman. Sangat sederhana. Jadi di mana ada gelombang ABC seperti biasa, ada A kan, terus di sini A, di sini kok A-nya kebalik ini, B ini C nih. Kurang lebih seperti itulah. A B C D harusnya sih, tapi sebenarnya A-nya di sini sih. Ini A, anggap ini A, B ini A di sini gitu. Sini B, sini C gitu. Terusnya sih A B C D gitu, seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, anggaplah seperti ini. Pokoknya dia intinya samalah seperti gelombang korektif yang umumnya gitu. Cuman akan ada semacam siklus atau sequence itu. Jadi pertama dia akan membuat poin pertama di sini 1, terus dia kedua, terus ketiga, lalu keempat, nah kelima. Nah, kita akan entry di poin ke-6, teman-teman. Kita akan entry di poin ke-6 di sini. Jadi ketika harga turun ke sini, kita akan buy dengan konfirmasi ya, mengikuti lekuk trendline, lower trendline ini, lower channel, atau dengan konfirmasi ketika dia menyentuh lower channel, dia membentuk bullish engulfing atau apalah gitu, seperti itu. Dengan target dia akan membuat memecahkan upper channel di sini, channel yang atas di sini, seperti itu. Ketika dia udah ngebreak, nah baru kita bisa hold gitu. Tapi untuk TP awal kita akan TP di upper channel. Nah, untuk konsep sell sih sama sih, tinggal dibalik aja konsepnya lah. Ini saya kasih contoh buy dulu karena emang gold sekarang trennya juga lagi ngebuy gitu. Nah, ini kan contoh bullish flag yang sempurna ya, teman-teman. Jadi semacam ada 5 siklus. Jadi dia ada sentuhan pertama di sini 1, 2, 3. Nah, kita bisa mulai menandai atau membuat garisan flag atau equidistant channel di sini ketika poin ketiga sudah terbentuk. Misalkan di sini dia ada gelombang impulsif, 1, terus dia korektif 2, 3. Nah, ketika poin ketiga ini sudah terbentuk, kita hubungkan. Nah, poin ketiga ini bisa terjadi karena ada poin kedua yang sudah jadi gitu, seperti itu, teman-teman. Begitu juga sama, poin keempat akan terbentuk setelah ada poin kelima gitu, seperti itu. Nah, ini kan contoh bullish flag yang sempurna ya, teman-teman. Kita bisa buy di lower channel di poin ke-6 di sini. Saya tandain sebagai poin ke-6 di sini, poin 6, buy di poin ke-6. Poin atau siklus ke-6, poin 6. Buy seperti itu dengan konfirmasi macam-macam sih. Kalau di sininya ada semacam ada base gitu kan, ada demand atau ada hidden base atau ada swap zone gitu, itu sebagai tambahan aja lah gitu. Tapi kalau di sininya ketika di poin ke-6 dia membentuk bullish engulfing gitu atau apalah gitu, double top, triple top atau semacamnya gitu, kita bisa buy di poin ke-6 di sini, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan bentuk contoh flag yang sempurna gitu. Sekarang kita cari langsung di chart gitu kan. Nah, kemarin juga ada sih sebenarnya di gold nih, malah banyak banget ini. Aduh, sayang banget ini. Saya kadang-kadang nggak ngeh kalau ini sedang membentuk flag, teman-teman. Mubazir kan kalau kita nggak sadar gitu.
Kalau time frame sih, time frame-nya mana aja bebas teman-teman. Yang penting dia sudah memenuhi syarat gitu kan. Sudah memenuhi syarat gitu. Dan enggak selamanya harga itu akan sempurna gitu kan. Nah, ini contoh di sini. Di sini ada apa? Ada resisten yang di breakout, ada swing high, new high di sini. Nah, sekarang kita udah dapat satu syarat yang pertama. Terus kita tarik Fibo dari swing low ke highest point di sini. Sebelum dia melakukan koreksi, setelah dia melakukan koreksi. Nah, kita kan lihat di sini kan, paras mid range dia ada di bawah sini, teman-teman. Ini mid range. Ini mid range. Nah, dia terkoreksi di area RBS sih. Nah, berarti ini konfluen tambahan bisa lah seperti itu. Nah, ini ada area RBS di Fibo 0,382 di situ seperti itu. Nah, cuman bisa dihitung ini sebagai apa ya istilahnya tuh. Ini kurang sempurna sih, tapi bisa dihitung juga sih. Kemarin juga saya kena stop loss dulu baru terbang, asem benar nih gol. Nah, ini ada berarti nekat-nekat lah istilahnya kayak gitu. Nah, ini kan kalau tadi contoh kan saya flag yang sempurna ya teman-teman. Jadi flag yang membentuk poin kelima tapi tanpa ngebreak upper kanal gitu, kanal atas seperti itu. Nah, ini kan contoh di sini. Kita lihat di sini. Di sini kita punya poin 1, poin 2, poin 3. Nah, baru kita bisa tandain teman-teman. Gitu. Kita bisa tandain. Nah, di sini ada poin keempat di sini. Poin kelimanya mana gitu kan? Poin kelimanya dia setelah ngebreak di sini. Nah, ngebreak di sini akan terbentuk poin ke-5. Nah, sekarang kita akan cari poin ke-6 gitu seperti itu. Di sini kan juga sama di sini nih. Poin ke-6-nya bisa ditarik ke sini gitu. Ketika dia pullback, kita bisa buy gitu dengan konfirmasi apapun, atau kita mencari zona-zona tambahan seperti di sini ada base gitu seperti itu teman-teman. Nah, dengan target ya kalau push pull-nya dia dari swing low ke swing high-nya berapa gitu kan. Contoh di sini dari sini ke sini. Nah, terus kita gandakan. Nah, berarti target goal itu sampai sini. Nyampe gak? Nyampe ternyata kan. Nyampe dia, malah lebih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi poin ke-6-nya dia malah ada di sini gitu. Soalnya dia poin ke-5-nya ngebreak. Nah, tadi kan contoh yang dikonsepkan secara teori dia kok ke-5, nah, dia turun baru dia akan dicari poin ke-6 di sini. Tapi ini kan ke-5-nya langsung ngebreak gitu. Nah, berarti kita bisa langsung buy setelah dia koreksi gitu. Dengan bantalan kita ada upper kanal atau upper trend line yang di breakout, dan kita bisa cari zona demand atau swap zone atau SNR di sini sebagai pijakan seperti itu teman-teman. Nah, dengan konfirmasi apa gitu kan, bullish engulfing kah, double top kah, double top lagi double bottom kah, HNS kah, atau RSI overbought atau apalah gitu seperti itu. Kita akan buy di sini. Tapi kalau poin 5-nya breakout upper kanal gitu, berarti kita poin ke-6-nya akan ada di area sini teman-teman, bukan di sini lagi gitu seperti itu. Ini contoh yang breakout tadi kan beda ya contoh dengan konsepnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga baru aja kejadian tadi kan saya upload di kolom komunitas. Nah, ini konsepnya beda lagi teman-teman sebenarnya yang ini. Sama sih sebenarnya. Flag pattern juga kan. Dari sini kita hapusin dulu. Kita hapusin. Nah, ini kan dari high, low, higher high. Ini swing high di breakout di sini. Resisten. Saya juga nunggu di bawah sih sebenarnya teman-teman. Tapi ternyata dia membentuk flag. Pantesan atau di sini kita tarik di sini. Nah, sampai poin tertingginya di mana di sini kan ternyata. Tuh,
sama dia tidak kuat nyampe ke area mid, dia bermain di area sini karena di area Fibo 0,3 ke atas lah gitu. Nah berarti kita kan udah dapat kesimpulan di sini nih. Di sini nih. Tadi tuh saya ngiranya apa ya? Saya juga buy tadi, cuman kena stop loss dulu, asem di sini nih. Saya buy di sini nih, stop loss di bawah sini ada shadow keluar. Enggak apa-apa lah, bukan rezeki lah. Di sini, nah tuh sama dia. Sekuennya itu ada sama lah kurang lebih. Contoh kita dari sini. Sini ada ini. Ya, di sini ada motifnya tetap A B C ya teman-teman. A B C atau A B C A B C D gitu. Sama kayak itulah. Kurang lebih. Di sini kita contoh, di sini kita langsung ke siklus flagnya aja lah. 1 2 3 4. Nah, seperti itu. 4 dia break, teman-teman. 4 dia break. Pasti banyak yang ngebuy sih di sini sih. Nah, yang kelima kan dia break, teman-teman. Nah, ini rancu nih, teman-teman. Kadang-kadang dia cuma sampai sini nih, dia pullbacknya itu dangkal gitu. Kadang-kadang dia dalam gitu. Kita harus jeli juga, teman-teman. Ketika harga sudah membuat higher high seperti ini, maka setup yang akan keluar adalah setup Quasimodo biasanya, teman-teman. Ini awal mula kemunculan Quasimodo continuation di sini. Di sini kita punya low, high, low, lalu di sini membuat higher high seperti itu. Maka di sini akan menjadi area bawah kiri, teman-teman. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita tarik kesimpulan, gold masih bisa naik sekitar berapa lagi nih? 1 push pull, ini push pull, kita gandakan sini lowest point, di sini second pull. Nah, berarti jangan sell dulu sampai gold sampai sini. Nah, kurang lebih seperti itu aja, teman-teman. Saya yakin teman-teman juga banyak yang udah paham setup ini, setup flag pattern ini. Karena kita nggak mungkin terusan nunggu di area RBS atau nunggu di area origin ya, teman-teman. Ada kalanya market itu sangat kencang sampai nggak pullback gitu kan ke zona yang kita mau gitu. Jadi kalau teman-teman buat yang udah paham flag pattern ini, kabarin di kolom komentar di komunitas atau di kolom YouTube saya gitu kan. Nanti kita bedah, saya bikinin videonya kalau bisa gitu. Karena ini setup sangat-sangat cantik, teman-teman. Targetnya itu nggak main-main gitu kan. Ini juga gue masih bisa berpotensi ke 2076 nih buat ngabisin pergerakan minggu ini atau disambung Senin depan ini. Target goal ini masih ada berapa ratus pip lagi gitu kan. Seperti itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah paham teknik atau pattern ini gitu, kalau ketemu di per goal atau per apapun gitu, kabarin ke saya gitu di kolom YouTube, di kolom komentar, di komunitas atau di short atau dimanapun Mas Jun gitu, ketemu flag nih gitu. Soalnya banyak banget yang kelewat dari kemarin, teman-teman. Mubajir ini banyak yang kelewat nih. Kita nggak mungkin nunggu terus-terusan di area ekstrim origin gitu kan. Kalau trennya emang lagi kuat kan, kita ketinggalan entry terus gitu kan, seperti itu. Ya teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Ini saya minta tolong ke teman-teman, mohon kalau ketemu setup seperti ini, kabarin saya di kolom komentar gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton.